Apa Ibu hari ini mempunyai waktu luang, Ibu? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Mbak, Pak Sutris, ya. Gimana Pak? Sepertinya ada apa ini dengan Pak Sutris? Kok kelihatannya sangat murung sekali Pak. Iya, Mak. Biasanya tidak begitu. Ada yang bisa saya bantu Pak Sutris? Silakan duduk Pak. Iya, mohon maaf Bu ya. Saya ganggu waktu Ibu ini. Oh ya, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Jadi gimana Pak? Begini, Bu. Saya mau curhat Bu ya tentang masalah saya, Bu ya. Ibu bisa bantu Bu ya? Oh, dengan senang hati Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu berkaitan dengan murungnya Bapak hari Hmm. ini? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu ya. Hmm. Oh, masalah apa ini, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin bisa saya bantu ya, Pak ya. Soalnya murung banget ini, Pak, Sutris ini. Iya, Bu. Jadi Ibu ingat tidak Bu ya, beberapa hari yang lalu kan pengawas kan Hmm. melakukan supervisi di kelas saya Bu ya. Nah, Ya, 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 saya ingat. waktu supervisi itu Bu ya, saya Ibu mungkin tidak lihat ya, saya dapat teguran dari pengawas Bu. Hmm? Bapak eh, dapat teguran dari pengawas. Bagaimana Iya, bisa, Pak? Lalu iya, membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas itu apa? Gimana ya, ceritanya? ya sebenarnya kalau menurut saya Bu ya, masalahnya itu sebetulnya tidak serius lah itu Bu. Tapi Tidak ditegur serius. saya. Ya Ya, menurut terus saya Bu tidak ya. serius bagaimana tapi membuat Bapak jadinya ini apa, gelisah, murung gitu? Ya pengawas itu mengkritik itu tentang proses apa saya ngajar di kelas. Mhm. Oh, jadi pengawas mengkritik proses Bapak mengajar di kelas. Apakah, Bapak tidak bisa mengelola kelas gitu maksud mengkritiknya? Sampai dikritik gitu, Pak? Ya beliau itu seperti keberatan gitu ya saya mengajar tuh seperti tidak senang gitu ya. Terus Hmm, mengajar saya itu tidak berdiferensiasi gitu Bu katanya Bu. tidak berdiferensiasi, jadi maksudnya beliau keberatan gitu? Ya beliau itu keberatan waktu saya ngajar kok tidak memunculkan nih pembelajaran berdiferensiasinya di naskah modul ajar saya juga. Oh, gitu. Terus bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut, Pak? Ini jujurnya Bu ya, sejujurnya Bu ya. Mhm, Saya sejujurnya menyampaikan ke beliau itu udah ya mhm. kalau selama ini saya mengajar tuh ya sebetulnya faktanya itu atau prosesnya itu sudah berdiferensiasi dan proses mengajar juga sudah sesuai loh dengan gaya belajar anak itu. Saya juga sudah menggunakan itu berbagai sumber bisa dari Mhm, buku referensi di perpustakaan yang penting kan mengacu mhm, sama kurikulum walaupun buku tahun-tahun lama ya Bu ya. Terus ketika mhm. saya sampaikan seperti itu, beliau tuh seperti tersinggung gitu loh. Oh, jadi masalahnya itu seperti itu, Pak. Nah, kalau begitu, saya mau tanya nih sama Bapak, ya. Jadi masalahnya yang setelah Bapak ceritakan itu, saya mau tanya sama Bapak, selama ini yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar itu bagaimana sebetulnya? Ya saya ceritakan tadi Bu, saya itu sudah menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di Hmm, perpustakaan. Walaupun mhm, buku-buku lama-lama saya pakai juga, kemudian materinya mhm, sesuai itu. Kemudian mhm. pembelajaran juga sudah sesuai dengan gaya belajar siswa yang Mhm. visual, auditory, kinestetik gitu. Terus juga sudah Oh, sudah nonton loh Bu, kegiatannya udah banyak gitu. Ada nonton video, nayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, menyenangkan lah udah. mengapa Bapak tidak menuliskan proses pembelajaran berdiferensiasi pada modul ajar, Pak? Padahal aktualnya Bapak sudah melakukan
proses pembelajaran berdiferensiasi. Biasanya kan supervisi itu pengawas ketika kita dalam kelas itu memegang modul kita ya kan Pak. Nah kemudian beliau pasti melihat cara kita mengajar sesuai tidak dengan modulnya gitu. Nah kenapa Bapak nggak tuangkan proses pembelajaran secara aktualnya di kelas, Bapak tuliskan gitu dalam modul. Ya menurut saya sih pembelajaran diferensiasi saya kan sudah dilakukan nyata, siswa juga sudah termotivasi, sudah sesuai kurikulum. Sebetulnya saya sih pikirnya begitu. Gitu sebenarnya sih sudah bagus Pak ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut dengan berbagai macam sumber, berbagai macam gaya belajar, seperti yang kita siswa ini kan berbeda-beda ya Pak ya. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Ya sudah bagus Bu hasil siswa itu Bu ya. Mereka udah sesuai terarah minat sesuai untuk bakatnya. Selama ini masih ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang sih, tapi tidak banyak itu. Nah, itulah Pak mungkin yang dilihat oleh pengawas ya. Jadi betapa pentingnya penulisan di dalam naskah atau rancangan modul yang dituangkan pada modul ajar. Tujuannya kan supaya kita bisa memaksimalkan pada proses belajarnya sesuai dengan modul kita. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu Pak, supaya Bapak dalam proses mengajarnya itu tertuang dalam modul ajar dengan menggunakan berbagai macam gaya belajar sesuai dengan bakat siswa. Maka kata berdiferensiasi itu harus ada dimunculkan pada modul. Ya juga sih Bu ya. Saya pikir benar juga ya Bu ya. Iya. Jadi setelah Bapak bercerita tadi, itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Gimana Pak menurut Bapak perasaannya sekarang? Ya terus terang Bu ya, beberapa hari ini saya kan merasa kurang nyaman, itu resah saya, kepikiran terus saya ini. Iya Pak ya. Jadi karena masalah ini Bu, kayaknya kerjaan saya tuh jadi terbengkalai ini jadinya. Jadi mengganggu pikiran ya Pak ya? Iya. Lalu apa yang membuat Bapak ini merasa tidak nyaman selama ini? Ya sebetulnya yang buat saya tidak nyaman itu ya karena pengawas itu menyampaikan hal itu ke kepala sekolah Bu, sekolah kita. Ya. Saya takut nanti kan jadi masalah nih nantinya ini. Iya. Ya, memang setelah supervisi ya memang pasti disampaikan Pak Kepala Sekolah. Tapi jika saya dapat menyimpulkan ya Pak ya, yang Bapak buat merasa tidak nyaman ini adalah saat supervisi itu karena tidak sesuai dengan modul ajar. Sebagai panduan kita ya Pak ya dalam mengajar itu adalah modul ajar. Ketika pengawas peringatkan Bapak memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas merasa nyaman gitu kan, tersinggung mungkin, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Sebetulnya mungkin dari supervisi itu ya harus ada evaluasi ya Pak ya. Kira-kira saya dipanggil nggak boleh sama kepala sekolah guru ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan ya Pak ya, dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap tuh Pak menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau juga akan akan menyampaikan hal-hal ini positif dan menambah semangat Bapak juga. Mudah-mudahan Bu ya, seperti itu Bu ya. Iya, ya jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan nih Pak, apa rencana Bapak ke depannya? Saya itu ya, lah saya berniat Bu, saya niat ya mau menemui beliau nih dan bicarakan hal ini ya. Mungkin nanti beliau
ngasih solusi saja lah Bu ya. Lalu apakah ada hal lain yang bisa Bapak lakukan? Ya saya juga nemuin pengawas Bu ya, kebetulan dia kan mau kesini lagi Bu ya. Mhm, Saya mau minta maaf lah kepada beliau Bu ya, terkait mhm, proses KBM di kelas. mhm, Saya jelas saya akan memperbaiki modul ajar saya Bu ya. Dan mhm, nanti minta dilihatlah, siapa tahu ada saran-saran dan cara nyusun modul yang diferensiasinya itu yang baik tuh yang bagaimana gitu. mmm, ya, jadi bagaimana dengan proses kan Bapak mau menemui ya, Pak, ya. Nah, kemudian lalu selanjutnya bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya nanti? Ya saya setelah ini memperbaiki dan melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi lah sesuai kurikulum Merdeka ini. Oke, langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali, Pak. Saya sangat setuju ide Bapak ini. Jadi Mas, menemui kepala sekolah, menemui pengawas, kemudian Bapak memperbaiki proses mengajar di kelas, itu saya sangat setuju sekali dengan langkah yang sudah Bapak ambil. syukur ya. Saya Iya. lega, Bu. Jujur saya takut saya ngambil langkah ini. Apalagi Mhm. berurusan dengan atasan, Bu ya. Takut-takut salah, Bu. Ya, syukurlah Bapak, Bapak sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini, Pak? Ya, dalam proses mengajar nanti ya saya mengacu Bu ya dengan kurikulum Hmm, Merdeka ini dengan segala administrasinya termasuk aturan dari pengawas dan apa cara-cara buat modul ajar yang berdiferensiasi yang benar itu ya ini itu hmm, hmm. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan, Pak, untuk melakukan komitmen ini, Pak? ya itu masih dalam pikiran. Nanti saya coba lah komunikasi lah dengan pengawas sama kepala sekolahnya. Oh, gitu. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Artinya Ya, semoga dapat Bapak terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman, gelisah, rasa tidak enak, gitu Pak ya. Bagus sekali Pak. ya Bu aman Bu. Terima kasih Bu ya atas waktu dan sarannya ini. Udah dengar keluh kesah saya ini. Sekarang saya lega Bu ya. Semoga nanti kita jadi guru-guru yang jadi teladan lah yang baik untuk siswa kita. Amin, amin Pak, sama-sama Pak. Oh, ya Bu ya kebetulan ini saya ada janji nih dengan siswa ini. Mereka mau berlatih olimpiade Bu. Saya mau ke ruangan. Oh iya iya Ini iya Pak. Iya Pak ya Pak. Silakan silakan Pak. oke Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya Bu.